Beberapa orang melakukan petualangan untuk merasakan kemenangan. Beberapa lagi melakukan petualangan untuk mengingat kenangan. Dan beberapa yang lainnya melakukan petualangan untuk memperoleh ketenangan. Tapi itulah petualangan. Dengan segala mara bahaya di dalamnya, mampu mengundang manusia untuk datang, terluka, belajar, kemudian pulang. Trek berubah wajah, dari hutan kering dengan jalur besar menjadi tangga setapak. Hari kian temaram, kota yang sebelumnya kemerahan di kejauhan kini berubah ungu. Kita sudah tiba di pos 1, rencana kita akan menginap di pos 5, tapi ini perjalanan ke pos 1 aja butuh 3 jam tadi, Fur. Waduh, berarti kita seberesnya aja, takutnya ini dari pos 1, berarti 2, 3, 4, 5 menebas dan menerabas malam. Takutnya terjadi hill yang tidak diinginkan. Kayak apa tuh? Kalau malam ya oksigen kita diserap sama tumbuhan. Rebutan ya? Rebutan. Jadi mungkin kawan-kawan pernah kalau mendaki malam engap. Itu mungkin kemungkinan cuma 2. 1 berebut udara dengan tumbuhan. Kedua memang kamu jarang olahraga. Udah jarang olahraga, nyalahin tumbuhan. Saya kira kamu cuma bisa menyalahkan orang, tapi menyalahkan alam juga. Bagaimana? Nah, alasan yang kedua adalah kesulitan bernavigasi. Kesulitan mencari jalan. Kalau kita bisa melihat jalan aja, masih ada kesempatan nyasar. Apalagi tidak melihat apa-apa. Buta oleh cinta. Anjay. Lama-lama terdengar azan. Kami memutuskan untuk berhenti sampai azan selesai berkumandang. Kita akan mengejar ke pos 2 sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Berarti kalau sekarang jam 6:30, 9 sampai sana. Nanti dari pos 2 ke pos 3 berapa jam, Bang? 1 jam. Jam 10 lah baru kita sampai camp. Sampai camp. Terus sampai camp jam 10. Habis itu masyak, tidur, bangun, cemit. Dari sini kegelapan menjadi milik bersama. Entah siapa yang punya ide untuk membuat tangga yang terstruktur di sepanjang jalur pendakian, tapi ini menjadi pro dan kontra untuk para pendaki. Memudahkan untuk tetap berjalan di jalur yang semestinya, tapi juga membuat kaki cepat lelah, apalagi ketika turun nanti. Kenapa bisa ikut atap negeri terus? Apakah rutinitasnya cukup fleksibel? Nah itu, karena rutinitas fleksibel sih. Jadi bisa mengikuti waktu untuk ke atap negeri? Iya, tapi kan nggak selalu juga. Iya sih. Selalu ya. Apakah benar Mang Beto adalah sponsor utama atap negeri? Tapi bagaimanapun medannya, langkah ini tidak boleh berhenti. Pendakian masih panjang, begitupun sang malam. Tapi sebenarnya gue baru ngerti kenapa kita masih kuat, Fur. Baru prima-primanya jam segini, Fur. Oh sorry. Gue baru ngerti kenapa kita kuat jam segini, Fur. Kenapa? Ini kan di WIT ini udah jam WIB. Enggak, kalau di WIT ini udah jam 8 kurang 10 menit. Sementara kita kan jam biologis kita bertiga. Gua lu sama Mang Batman masih ikut WIB. Sekarang masih 17.50. Masih prima-primanya. Nah, jadi lagi kuat-kuatnya nih jam segini. Enggak? Yang repot besok bangun. Masa? Oh iya, karena kalau bangun jam 5 di sini, kita masih jam biologisnya jam 3. Jam 3, betul. Sahur. Sepuh. Sepuh. Tua. Langit semakin pekat tatkala kami berjalan menyusuri hutan. Di kanan kiri, pepohonan tampak jarang dan menjulang.
Sebagai hutan lindung, Gamalama memang terlihat terpelihara sekali. Beberapa tanaman memiliki pelang kecil bertuliskan nama Latinnya. Kami terus berjalan dan berjalan. Jalur tangga terstruktur makin jarang hingga akhirnya hilang. Syukurlah. Dari jalur curam kami tiba di jalan datar. Kemudian menukik turun. Sebelum melanjutkan pendakian, kami mengisi air minum terlebih dahulu. Seberesnya menemui jalur bebatuan yang cukup terjal. Ada tali? Ini nih, Oh iya, kelihatan di kamera? iya. Pegangan talinya. Coba. Berarti ini mau ngambil air dulu bang? Ya kita cek kalau ada botol kosongnya. Oh ini? Bersih ya? Ngeri ya. Ini jangan pegangan itu, Fur. Gua cuma butuh ngangkat badan gua. Kan dia jadi goyang-goyang tuh. Ya kan? Bilangin kalau tas nyangkut ya. Dah nggak aman. Ini coba yuk. Tak lama kemudian, saya dan tim tiba juga di tempat kami akan menginap untuk malam ini. Tenang, teman-teman sedang mencari Masalah. Teman-teman sedang mencari lahan yang tidak miring untuk dibangun. Tenda. Jadi kita udah nyampe pos 3 malam ini, sepertinya di pos 3 aja karena meskipun kita masih kuat berjalan tapi ini sudah jam 9 malam waktu setempat. Kenapa camp di sini? Karena udah bau belerang. Oke. Takutnya kalau terlalu dekat dengan atas menghirup berlebihan jadi apa? Jadi ikut bau. Nggak, jadi kita akan menghirup gas beracun, saudara-saudara. Itu. Jangan dijawab jadian enggak tapi terus pegang-pegangan. It's not the mighty Mississippi, not the sunshine in LA. It's not a snow. Awalnya sih kami akan menginap di pos 5 yang sudah dekat dengan puncak Gamalama. Tapi musabab sedari tadi kata kawan-kawan bau belerang terendus sepanjang perjalanan akan lebih aman jika kita bermalam di pos 3 saja. Jujur saya sendiri tidak menciumnya. Hidung sudah penuh dengan ingus. Kepala juga terasa pusing. Jadi bisa beristirahat lebih cepat justru menguntungkan bagi saya sendiri. Ya kita akhirnya stay di pos 3. Ini udah bikin tenda. Sekarang pada masak dulu. Besok kita nggak usah bawa carrier. Dan kita tembak langsung. Tahu kan tembak langsung? Jadi nggak pakai di telepon tembaknya. Apalagi di WhatsApp. Tembak langsung ke atas puncak. Durasi berapa lama tuh kira-kira, Bung? Durasi apa nih? Kalau boleh Durasi tahu? ke puncak. Kata Bang Badi sih tadi sekitar 1,5 jam, mungkin 2 jam ya kalau kita sambil ngobrol-ngobrol. Kami pun mendirikan tenda dan mulai memasak. Seperti biasa, saya berkata pada kawan-kawan jika sampai ketiduran tidak perlu dibangunkan. Makan bisa pagi. Inilah keburukan saya setiap kali mendaki. Sering terlewat makan malam. Bukan karena tidak mau, tapi karena kalau sudah ketemu dengan enaknya tidur, saya lebih memilih untuk tidur. Syahdan bisa tidur nyenyak adalah sebuah kemewahan yang jarang bisa ditemui di kota. Hujan semalam menjadikan tidur saya lebih nyenyak dari biasanya. Hawa yang awalnya panas turun drastis. Pagi ini meski mendung kami harus kembali berjalan. Tidak terlalu dini pun tidak apa-apa. Manjakan tubuh sejenak lalu lanjutkan pendakian. Selamat pagi kawan-kawan. Semalam tiba-tiba demam penggigil. Aduh, ini tapi udah mendingan. Gimana nih? Payah sekali badan. Seberes sarapan, kami mulai trekking. Dari pos 3, jalur sudah lebih terlihat seperti hutan sungguhan yang tidak banyak dimodifikasi oleh manusia.
Jalurnya menyenangkan untuk kaki yang sudah terbiasa berjalan di hutan. Beban yang berkurang di punggung menjadikan langkah kami bisa lebih cepat lagi. Tidak lama kemudian kami tiba di pos 4. Kami sejenak beristirahat sebelum akhirnya kembali trekking. Nah, Furki ini berarti pertama kalinya ikut Atap Negeri sebagai tukang kamera ya? Tukang kamera. Kenapa tuh? Bukannya Furki ini terkenal sebagai pendaki sultan? Enggak sultan. Kan legendnya itu. Habis Gimana? modal buat ke Nepal, enggak Bung. Belajar aja Bung, belajar. Oh, ternyata pantesan kemarin Oktober masih di Nepal. Sekarang udah pulang. Udah pulang. Nah, jadi kalau kameramen kan dapat intensif ya? Insentif. Insert. Oh, jadi karena kurang modal? Kurang modal Bung. Enggak Bung. Belajar yang kan kalau misalnya kalau kita berangkat kayak kemarin tuh aku juga ngonten, Bung juga ngonten. Kalau Bung ngajarin Eki itu berarti ada ilmu baru. Cuman kalau langsung praktek kan lebih cepat. Nangkepnya. Bahkan hal-hal kecil ya Fur ya, kayak headroom, terus soal zoom, teknikalnya iya. Oke lah, mantap. Berarti ini semoga nggak jadi terakhir kali Furki menjadi kameramen Atap Negeri. Capek bolak-baliknya, guys. Mantap. Nanti bisa dimengerti ya kalau Eki, Arsal sama Adit tuh emang kerja keras ya. Buat videografer Atap Negeri, Eki, Arsal dan Adit. Dari pos 4, jalur makin curam. Kami terus berjalan dan berjalan. Oh iya, sebagai kamerawan, atau lebih tepatnya kamerawati, yang sedang magang dan baru pertama kali menghandle video untuk Atap Negeri, Furki terbilang baik dalam melaksanakan tugasnya. Malah banyak sekali usaha ekstra yang ia lakukan jika dibandingkan dengan 3 kamerawan lainnya. Ya, begitulah. Setiap kreator memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meski pada akhirnya para penonton punya personel Atap Negeri favoritnya sendiri-sendiri, tapi bagi saya, keempat kamerawan Atap Negeri memiliki satu kesamaan. Mereka enak diajak jalan bareng dan punya selera bercanda yang sama. Bagi saya, itu lebih penting dibandingkan skill tingkat dewa. Setelah beberapa puluh menit, tiba juga di pos 5. Di mana? Ini di pos 5. Pos 5. Itu pintu Subah namanya. Pintu Subah. Iya. Itu harus azan dulu katanya. Iya. Nah, itu kenapa tuh? Itu karena di depan sini itu ada berapa keramat dalam artian di sini mereka menghormati para leluhur. Ya. Nah, di situ kalau sebelum kita ke sana di sini wajib untuk kita azan dulu. Azan dulu ya. Iya. Terus mau siapapun itu wajib Siapapun itu. azan. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembilan tahun lalu saya berkemah di sini. Masih terekam dalam ingatan betapa kepercayaan di sini mewajibkan salah satu anggota pendakian untuk azan sebelum lewat pos 5. Konon setelah azan, segala mendung yang menghiasi angkasa sekitar Gamalama akan hilang. Percaya tidak percaya, itulah yang saya alami dulu. Setelah azan, langit yang tadinya menurunkan gerimis mendadak cerah. Herannya, itu juga yang terjadi hari ini. Langit yang awalnya sedikit mendung mendadak cerah. Wallahu alam. Seberes azan, kami kembali berjalan. Tanah merah perlahan berubah menjadi kerikil khas bibir kawah gunung berapi. Aroma belerang sesekali tercium, tajam. Kali ini meski flu, saya bisa mengendusnya. Badi berkata bahwa kami tidak boleh memaksakan. Jika kawah Gamalama kembali batuk dan asap belerang berembus ke arah tim, kami harus langsung turun. Salah-salah, maut akibatnya. Saya dan kawan-kawan tiba di lokasi dulu mengadakan upacara bendera bersama kawan-kawan Unhair. Tidak lama berfoto, kami mendaki menuju puncak Gamalama. Disinilah titik terberat pendakian. Cuaca yang terik, jalur yang terjal, ditambah asap belerang yang siap menerjang kami sewaktu-waktu, membuat saya deg-degan.
Tapi seperti kata pepatah, kalau tidak deg-degan, tidak hidup. Menit demi menit berlalu. Akhirnya kami tiba di puncak Gunung Gamalama. Akhirnya kami tiba di puncak Gunung Gamalama. Perjalanannya sedikit lambat tapi stabil. Dulu 2013 kesini tuh nggak bisa kesini ya, nggak bisa sampai puncak karena masih super aktif. Sekarang batuk-batuk aja. Terima kasih. Doa kalian nyampe ke puncak Gamalama. Rasa syukur tumpah ruah. Hal-hal yang dulu belum selesai kini tuntas dalam lindungan dan izinnya. Tapi kami masih punya PR. Saat turun, yang ditakutkan terjadi. Kabut belerang menutupi pandangan. Parahnya, kami tidak bisa bernapas. Di saat seperti ini tidak boleh panik. Tahan napas, lihat jalur dengan saksama. Syukurlah kami bisa melalui mara bahaya tanpa kekurangan apapun. Saya kembali mengenang. Waktu benar-benar melesat bagai peluru. Dari sejak upacara bendera kala itu banyak sekali yang saya alami. Jatuh bangun, asam garam, dicintai, dibenci, pernah saya rasakan. Tapi begitulah kehidupan. Isinya adalah perjalanan dari satu hal ke hal lainnya. Kadang dari baik ke buruk, kadang dari buruk ke baik. Tapi segalanya bisa jadi pelajaran, asalkan kita mau membuka diri. Ketika langkah makin berat, tidak perlu melihat terlalu jauh puncak gunung yang terkesan menakutkan. Cukup fokus melihat rintangan terdekat. Jalani, bereskan. Tanpa perlu dihitung, semua akan selesai juga. Puncak gunung yang terasa mustahil untuk digapai, pada akhirnya dapat menjadi tempat berpijak. Di ketinggian, ketika impian terwujud, hati kita akan merendah. Semoga, karena perjalanan naik akan berakhir turun, dan yang melangit akan berujung di tanah. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari, melaporkan dari Atam Negeri.